Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih melanjutkan pembahasan kitab fikih dalam babul wudu. Faslun, Iqra'. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun wa yustahabbu tathlitu fi ghairi ra'si wa itaratul qurrati wa tahjidi wa taqdimus siwaki istihbaban wa ghusl yadaini ila rusghaini thalasan qabla syuru'i fi ghusl aqdari al-mutaqaddimati. 6. Fasal. Penulis akan menyebutkan hal-hal yang disunnahkan ketika seorang melaksanakan wudu. Wa yustahabbu taslisu fi ghairi ra'si. Disunnahkan membasuh anggota wudu itu 3 kali 3 kali. 2 kali 2 kali juga boleh. Yang wajib itu hanya 1 kali 1 kali. 2 2 2, 3 3 3. Dan tidak boleh lebih dari 3. Kecuali kepala. Ketika membasuhnya ini wajib 1 kali. Meskipun sebagian madhab seperti madhab Syafi'i ini menganjurkan juga 3 kali. Wa italatul ghurrah, ini juga sunnah, yaitu memanjangkan basuhan tangan dan kaki ya, sampai ke atas siku-siku. Kalau membasuh, biar apa? Biar cahaya putihnya kelak di hari kiamat itu tambah banyak. Demikian juga tak kala mencuci kaki sampai ke atas mata kaki. Biar apa? Biar tambah banyak cahayanya kelak pada hari kiamat. Wa italatul ghurrati wa tahjili. Kemudian yang ketiga, taqdimus siwak. Sebelumnya menggunakan siwak, gosok gigi atau menggunakan kayu siwak itu sebelum wudu. Laula an nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan dia bersiwak, membersihkan mulutnya sebelum wudu. Ini sunnah, Pak. Apakah dengan menggunakan itu akar kayu ataukah menggunakan sikat gigi? Wa ghuslul yadaini ila rusghaini, dan mencuci kedua tangan sampai ke pergelangan tangan, ini hukumnya sunnah. Nah, kalau kita mau wudu itu, Pak, kita cuci dulu kedua tangan kita sampai ke pergelangan ini. Ini hukumnya apa? Sunnah. Wa ghuslul yadaini ila rusghaini salasan qabla syuru'i fi ghusli al-a'dha'il mutaqaddimah. Sebelum masuk mencuci anggota wudu. Kita tahu bahwasanya anggota wudu itu ada 4: tangan, wajah, kepala, dan kaki. Dan itu disebutkan di surah Al-Maidah ayat 6 tentang anggota wudu ini. 6 ini hal-hal yang sunnah dilakukan tak kala seorang wudu. Nah, baca faslun Wa yantaqidu wudu'u bima kharaja minal farjaini min ainin aw rihin wa bima yujibul ghusla wa nawmil mutqaddi wa aklil lahmil ibili wal qayni wa nahwihi wa masjid dzakari. Nah, fasal ini masih dalam pembahasan wudu, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita harus tahu ini, Pak, karena tak kala seseorang itu wudu, sudah sempurna wudunya, jika dia tidak mengetahui hal ini, terus dia masuk ke dalam sholat, padahal wudunya sudah batal, maka sholatnya pun ikut batal.
Kenapa? Karena ternyata ada pembatal wudu yang dia lakukan. Pembatal wudu yang pertama adalah ma kharaja minal farjaini, apa yang keluar dari kemaluan dan dubur. Kalau laki-laki namanya zakar, kalau perempuan namanya farj. Apa yang keluar dari dua lubang ini maka nanti membatalkan wudu. Apakah itu berupa cairan ataukah berupa angin? Min ainin aurih, ini ziyadatul bayan, tambahan penjelasan dari penulis. Apakah ada zatnya? Kalau dari lubang kemaluan kita seperti air kencing, kemudian wadi, madhi. Kalau wadi itu Pak, cairan yang keluar setelah kencing. Ada cairan kental putih gitu keluar. Kalau madhi itu cairan kental putih keluar saat syahwat kita memuncak. Ini pelumas alami keluar kalau kita syahwatnya memuncak. Air kencing, wadi, kemudian madhi, ini semua apa? Membatalkan wudu. Kalau sekiranya seseorang mengalami sulusul baul, pipis-pipis dia kencing-kencing terus, nggak bisa nahan, kadang sholat pun keluar, maka orang ini tetap dia sebelumnya wudu, meskipun di tengah sholatnya dia keluar air kencing, maka dia tetap lanjut karena dia dalam keadaan darurat. Nah, mani, ini yang keempat, mani. Mani ini tidak najis, hanya saja dia tetap membatalkan wudu. Sekaligus orang itu hadas besar. Kalau yang ketiga tadi Pak, hadas kecil. Kemudian yang keluar dari lubang dubur seperti BAB dan rih, kentut. Ini apa? Membatalkan juga wudu. Kemudian kata penulis, wa bima yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan mandi atau mendatangkan hadas besar. Apakah itu keluar mani atau berhubungan tapi tidak keluar, murtad, nah pindah agama gitu, maka ini dia hadas besar. Sekaligus wudunya batal. Wa naumul muttaji, tidur terlentang. Ini mahallul khilaf, terjadi perselisihan di antara ulama, apakah tidur membatalkan wudu? Karena coba kita perhatikan Pak, tak kalah khutbah Jumat itu, khutbah Jumat biasanya ada yang tidur ngantuk-ngantuk ayam. Ketika dengar khutbah dia ngantuk, ketika qomat dia langsung bangun. Ya kan? Maka orang seperti ini tidurnya itu tidak menyebabkan batalnya wudunya. Kenapa? Karena dia masih mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Kalau seorang sudah didorong-dorong gini nggak mau bangun-bangun, ini yang menyebabkan batal wudunya. Nah, para ulama berselisih mengenai tidur ini. Apakah dia membatalkan secara ain ataukah dia madhannatul khuruj. Karena kalau seorang tidur itu Pak, klepnya ini yang ada di duburnya atau di zakarnya itu tidak terkontrol lagi. Pengontrolnya ini kadang keluar kentut dia nggak rasa, kadang keluar air kencing dia nggak rasa, sehingga ada dugaan keluar sesuatu yang dia tidak sadari. Nah, kalau sekiranya memungkinkan ada yang menjaga di samping kita, saya tidur dulu ya, tolong kamu jagain apakah keluar atau enggak. Maka ini ada hal yang meyakinkan, kamu enggak ada keluar sama sekali. Kamu enggak batal wudu karena enggak ada yang keluar. Tapi kalau enggak, maka ada dugaan. Ada kemungkinan dia mengeluarkan sesuatu di saat dia tidur. Nah, ini terjadi
perselisihan di antara para ulama mengenai tidur ini. Apakah dia naqilul wudu ataukah enggak? Wa aklil lahmil ibil, makan daging onta. Ini juga membatalkan wudu. Apakah dia digulai, dibakar, atau dimasak, direbus biasa, pokoknya makan daging onta. Itu membatalkan wudu. Ilahnya apa? Alasannya apa? Alasannya enggak ada. Ini adalah ta'abudiyah, perintah dari Rasulullah. Kala sahabat makan daging onta bertanya, apakah ini membatalkan wudu? Ya sudah, diperintahkan wudu. Nah, adapun daging-daging yang lain seperti daging kambing, daging sapi, daging ayam, ini tidak membatalkan wudu. Wal qoi dan muntah. Muntah ini para ulama berselisih mengenai muntah ini. Apakah dia membatalkan wudu atau enggak? Ini yang benar bahwa ini tidak membatalkan wudu. Wa masjid zakar, dan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan tentunya tangan bersentuh langsung dengan apa? Dengan kulit kemaluan kita, tanpa ada pembatas. Kalau sholat sambil garuk-garuk dari luar, maka ini tidak membatalkan wudu. Atau dia masukkan tapi ada pelapisnya, itu celana dalamnya, pun ini tidak membatalkan wudu. Nah, adapun hadis yang menyebutkan bahwa hiya bid'atun minka, bahwa zakarmu itu bagian dari daging tubuhmu, tidak membatalkan wudu, ini mansuh ya, dihapus hukumnya. Yang benar bahwa menyentuh kemaluan, apakah kemaluan sendiri atau kemaluan istri kita, ini membatalkan wudu. Nah, selesai mengenai pembatal-pembatal wudu dan pembahasan wudu. Nah, lanjut babul ghusli. Babul ghusli yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkuri wa bi liqa'i al-khitanain wa bi qita'i al-haidi wa huwa nifasi wa bi ihtilami ma'a wujudi balalin wa bil mauti wa bil islami. Nah, bab mandi ini diatur juga dalam agama kita, karena ini berkaitan erat dengan apa? Dengan kesucian, berkaitan erat nanti dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga datang Rasulullah menjelaskan tentang tata cara mandi. Yang terpenting dari mandi ini adalah membasahi seluruh anggota tubuh. Ini Pak, ini yang menjadi rukun inti dalam mandi. Mandi apa? Mandi junub. Tak kala seorang nyemplung ke laut atau nyemplung ke sumur, kemudian badannya basah semua, dengan dia niat ingin mengangkat hadas besarnya atau mengangkat junubnya, maka ini sudah apa? Sudah memenuhi. Ya, sudah memenuhi. Karena ini adalah rukun. Atau dia keluar mandi-mandi hujan gitu dengan niat apa namanya? Mandi junub, maka ini sudah raf'ul hadasil akbar. Nah, sekarang penulis menyebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, yajibu bi khurujil mani. Wajibnya mandi dengan sebab khurujul mani, keluarnya mani. Tapi tentunya mani yang keluar di sini Pak dengan dafi. Yakhruju mimma indafi dalam surat Tariq itu. Dia keluarnya itu memancar, menyemprot keluar. Barulah ada kewajiban mandi. Paham? Apakah dengan berhubungan ataukah dengan onani ataukah dengan menghayalkan artis gitu, membayangkan artis, terus langsung dia mengeluarkan mani. Nah, maka ada kewajiban apa? Kewajiban mandi. Beda halnya kalau keluarnya enggak memancar. Mungkin karena sakit atau karena kedinginan keluar. Ini tidak ada kewajiban mandi. Bisyahwatin walau bitafakkurin, meskipun hanya berkhayal, memikirkan sesuatu yang menyebabkan syahwatnya memuncak,
kemudian keluar air maninya. Wa bi iltiqa'il khitanain, jika bertemu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dia sentuhkan gitu, maka ini sudah wajib mandi, baik laki-lakinya maupun perempuannya, meskipun belum sempat keluar air mani. Maaf ini Pak, saya berikan gambaran karena ini ilmu ya. Taruhlah ini farj perempuan, ya kan? Ini zakar laki-laki. Dia sentuhkan gini, ya kan? Ini sudah wajib mandi. Dia sentuhkan saja, belum dia masukkan. Ya kalau dia masukkan, terus dia bukan suami istri, ini maka dianggap berzina. Paham? Kalau dia masukkan kepalanya, enggak dia masukkan full gitu, ini sudah dianggap apa? Berzina dan mendapatkan hukum rajam atau hukum cambuk 100 kali. Tapi kalau hanya dia taruh di luar saja kepalanya, ini tidak dianggap berzina yang ada kewajiban rajam dan dicambuk. Ini bedanya Pak. Tapi kalau dia menyentuhkan saja, ini sudah ada kewajiban mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Pasangan yang halal ataukah pasangan yang haram. Tetap apa? Ada kewajiban mandi. Wa binqita'il haidi wan nifas, dan dengan sebab selesainya haid. Ini bagi wanita ya. Selesai haid, apakah itu mengikuti kebiasaan harinya 7 hari atau 6 hari setiap bulannya? Begitu dia cek bersih, tidak ada lagi darah kemerah-merahan, ya sudah, dia berkewajiban mandi. Demikian juga tak kala wanita yang nifas. Selesai nifasnya, nifas ini adalah darah haid yang keluar di saat seorang wanita melahirkan. Apakah 40 hari atau di bawah itu? 20 hari mungkin atau 10 hari. Kapan selesai darah nifasnya keluar, maka wanita tersebut wajib mandi. Wabil ihtilami ma'ujudil balali, dan dengan sebab mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dengan syarat keluar air maninya. Karena ada orang mimpi basah tapi nggak keluar. Patokannya adalah ada keluar cairan. Dan ini bisa terjadi bagi kaum laki-laki dan perempuan. Lantas seorang sahabat bertanya, apakah mungkin wahai Rasulullah perempuan itu mengeluarkan mani? Kira-kira Pak, mengeluarkan mani enggak perempuan itu? Iya, mengeluarkan. Kalau enggak, dari mana sisi kesamaan anak? Anak perempuan anak kan terkadang ada yang sama dengan wajah ibunya kan? Apa yang menghubungkannya kalau bukan dari air mani ini? Jadi siapa yang kencang tendangannya, maka wajah anaknya mirip dengan dia. Oleh pancarannya lebih kencang perempuan, maka anaknya nanti mirip wajah ibunya. Kalau laki-laki, maka wajah anaknya mirip bapaknya. Lihat aja anak kita Pak. Maka di situ kelihatan yang lebih kencang siapa. Wabil mauti, nah dengan sebab kematian. Jadi seorang meninggal dunia, maka fardu kifayah adalah memandikan orang tersebut. Ini hukumnya fardu kifayah. Gimana kalau sekiranya kena corona, kena penyakit yang ada virusnya, maka kalau hanya bisa dimandikan sebagian, tidak boleh langsung beralih ke tayamum. Paham Pak? Kalau seumpamanya yang bisa mengeluarkan virus corona itu dari mulutnya, atau dari telinganya, atau dari hidungnya, maka ini aja yang diplester. Paham? Ini aja yang diplester, bagian yang lainnya tetap dimandikan. Karena seseorang itu nggak boleh beralih kepada badal pengganti, kecuali dia tidak bisa mengerjakan semuanya. Wa yuf'alul ba'du minal umuri insyaqqa fi'lu sa'iril umuri. Mengerjakan sebagian jika tidak mampu mengerjakan keseluruhan.
Paham? Jika ada orang kena virus, virusnya itu kemungkinan keluarnya dari mulutnya saja atau dari telinganya saja. Kira-kira dari badannya bisa nggak? Kan nggak, kan keluar dari virus dari badan itu, dari lubang pori-pori itu. Maka di lakban yang di sekitar kepala saja, kemudian yang lainnya tetap dimandikan. Wabil Islam, bi Islamil kafir. Jika ada seorang kafir, musyrik masuk Islam, maka kewajiban pertama kali dia adalah mandi. Mandi junub, mandi jenazah, mandi sholat Jumat, mandi setelah masuk Islam, ini sama. Rentetannya, tata caranya sama sebagaimana yang akan dijelaskan. Masih ada waktu, Pak? Baca faslun. Wa ghuslu wajib wa an yafidul ma'a ala jami'i badanihi aw yanghumisa fihi ma'al madmarati wal istinsyaqi wad dalqi bima yumkinu dalquhu wa la yakunu syar'iyyan illa bin niyyati li raf'in mujibihi wa nudiba taqdimu ghusl a'dha'il wudu'i illa al-qadamain summa tayammum. Nah, stop dulu. Jadi tata cara mandi, Pak, tata cara mandi junub atau mandi besar, rukunnya itu hanya 2. Yang pertama adalah niat, karena ada orang mandi itu dia hanya ingin menyegarkan badannya, ya kan? Atau karena menghilangkan bau badannya, habis tidur gitu bau badan dia mandi. Nah, dia harus niatkan untuk apa? Raf'ul hadas, mengangkat hadas dia. Kemudian setelah itu dia menuangkan air ke seluruh badannya. Kalau sekiranya dengan 1 kali gayung bisa menyeluruh, ya maka 1 kali itu yang menjadi kewajiban. Kalau 2 kali, 3 kali baru menyeluruh semua badan, membasahi seluruh badan, maka ini sudah terpenuhi dan terangkat kewajiban atau hadas besarnya. Ini yang apa? Ini yang rukun atau yang wajib. Adapun yang sunnah, tak kala mau mandi junub, pertama mencuci kemaluan dengan sabun. Nah, setelah itu tangannya dicuci lagi, kemudian dia wudu sebagaimana layaknya mau sholat. Ini sunnah, perkara-perkara sunnahnya. Kemudian setelah itu dia menyela-nyela ininya, kulit kepalanya, menyela 3 kali. Kemudian barulah dia mulai mandi, mulai dari sebelah kanan dulu 3 kali 3 kali, kemudian sebelah kiri lagi 3 kali 3 kali. Boleh nanti diakhirkan cucian kakinya di akhir, boleh, atau juga di awal tak kala dia wudu. Dia wudu dulu secara sempurna. Nah, kemudian dia mandi. Nah, ini tata cara mandi jenabah. Ma'al madmadati wal istinsyaq. Jadi hadis yang meriwayatkan tentang tata cara mandi itu Maimunah dan Aisyah. Ini dua istri ini yang meriwayatkan. Adapun Abu Hurairah enggak meriwayatkan. Kenapa? Karena ini fi'liyah yang rahasia, perbuatan yang sifatnya rahasia. Enggak boleh sahabat laki-laki yang melihat langsung. Haruslah istri-istri yang melihat perbuatan Nabi kemudian menggambarkan, menceritakan tata cara mandi junub. Nah, demikian baca faslun. Faslun wa yushra'u li sholatil jumu'ati wa lil idaini wa liman ghassala mayyitan wa lil ihrami wa lidukhuli Makkah. Nah, penulis di sini tidak mengatakan diwajibkan atau disunnahkan, tapi beliau menyebutkan lafaz yang dia khuruju anil khilaf, yaitu keluar dari perselisihan. Apa itu kalimatnya? Wa yushra'u, disyariatkan. Disyariatkan dalam artian masuk di dalamnya diwajibkan atau disunnahkan. Wa yushra'u disyariatkan mandi untuk sholat Jumat. Ini para ulama berselisih, apakah mandi untuk Jumatan itu wajib ataukah sunnah? Yang benar bahwa mandi di situ adalah sunnah.
Wal ghuslul afdol, dan mandi itu lebih utama. Paham? Walil aidaini, demikian juga mandi untuk sholat id, apakah Idul Fitri maupun Idul Adha. Waliman ghassala mait, demikian juga mandi bagi orang yang sudah memandikan jenazah. Ini juga disunahkan bagi mereka yang memandikan jenazah. Walil ihram, demikian juga orang yang ihram. Ini juga disunahkan. Apakah itu ihram untuk umroh ataukah ihram untuk apa? Haji. Walidukhuli Makkah, dan masuk Mekah. Ini juga disunahkan. Gimana sekiranya Ustaz? Saya junub sekaligus mau Jumatan. Maksudnya tadi malam saya berhubungan, tapi belum sempat mandi. Apakah saya boleh mandi dengan dua niat gini, menggabungkan? Boleh. Menggabungkan sekaligus mandi untuk junub, mengangkat hadas besarnya, dan sekaligus untuk Jumatan. Paham? Dia mandi sekali dengan dua niat. Nah, selesai pembahasan tentang mandi junub. Silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang sunahnya mandi tadi, wudu dulu Pak ya. Ya. Kita wudu, mandi, terus tiba-tiba kita menyatu malulah. Batal nggak? Iya, wudunya batal ya. Tapi nanti ini tetap mandinya ini sah. Dan nanti mandinya itu menutupi wudu. Yang besar menutupi yang kecil. Paham? Jadi nanti kalau dia mau sholat, ya sudah, dia dengan pakai mandinya tadi itu. Karena yang besar menutup yang kecil. Paham? Mandi kan ini hadas besar kan? Kalau mau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena dia sudah mandi tadi. Sudah mandi. Nah, yang lain Pak. Nah, jadi ini kitab yang ringkas. Bagus sekali untuk mubtadi. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.